Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Alian Jaritonga, NPM 2408260021, Blog Embryologi and Genetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekombinan DNA. Baik, secara definisi, rekombinan DNA itu merujuk pada teknologi yang digunakan untuk menggabungkan DNA dari berbagai organisme menjadi satu kesatuan molekul yang baru. Proses ini dilakukan dengan menggunakan enzim restriksi yang memotong dan menyambungkan fragmen DNA, yang memungkinkan itu manipulasi genetik untuk menghasilkan molekul DNA yang tidak ada di alam. Penerapan utama dari rekombinan DNA ini adalah untuk produksi protein, terapeutik, dan rekayasa genetik, serta untuk studi genetika dan pengembangan terapi gen. Rekombinan DNA ini digunakan untuk memproduksi berbagai molekul biologis yang penting bagi pengobatan seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Baik, masuk ke prinsip dasar rekombinan DNA. Yang pertama itu ada enzim restriksi. Ini adalah enzim yang dapat memotong DNA pada urutan spesifik enzim. Ini sangat penting dalam proses rekombinasi karena mereka memotong dan menghasilkan fragmen DNA yang dapat diisolasi dan diisikan ke dalam vektor. Kemudian vektor itu adalah molekul pembawa yang digunakan untuk mengintroduksi dan menginkorporasi fragmen DNA yang telah diubah ke dalam sel penerima. Vektor yang paling sering digunakan itu adalah plasmid atau molekul DNA sirkular yang ditemukan di bakteri dan virus. Misalnya itu adenovirus atau retrovirus. Dan kemudian itu masuk ke ligase. Jadi enzim ini itu bertugas menyambungkan fragmen DNA yang telah dipotong oleh enzim restriksi. Dalam konteks rekombinasi DNA ini, ligase menyatukan fragmen genetik yang berasal dari sumber yang berbeda sehingga membentuk molekul DNA rekombinan. Dan kemudian itu masuk ke sel penerima. Sel yang digunakan itu untuk mengekspresikan gen rekombinan setelah DNA baru dimasukkan. Itu umumnya Escherichia coli yang digunakan itu sebagai sel penerima, tetapi sel mamalia juga dapat digunakan untuk produksi protein yang lebih kompleks. Dan kemudian masuk ke langkah-langkah dalam rekombinasi DNA. Baik, yang pertama itu isolasi gen target. Jadi gen yang ingin di-cloning atau dimanipulasi itu diisolasi dengan menggunakan enzim restriksi yang memotong DNA situs spesifik. Yang kedua itu penyisipan gen ke dalam vektor. Setelah gen target terisolasi, fragmen DNA itu tersebut disisipkan ke dalam vektor menggunakan enzim ligase. Kemudian vektor yang digunakan itu biasanya memiliki elemen-elemen yang memudahkan seleksi dan ekspresi gen, seperti elemen promoter dan sekvens pengkode protein. Dan kemudian itu yang ketiga itu transformasi sel penerima. Jadi DNA rekombinan ini kemudian itu dimasukkan ke dalam sel penerima melalui prosedur seperti elektroporasi atau penggunaan listrik untuk membuka membran sel atau transveksi atau penggunaan epoksi atau virus untuk pengenalan DNA. Baik, masuk ke yang keempat itu seleksi koloni positif. Jadi setelah transformasi itu koloni bakteri itu sel yang mengandung DNA rekombinan dipilih menggunakan teknik seleksi. Misalnya itu dalam cloning, vektor yang dipilih mengandung marker seleksi, misalnya gen resistansi antibiotik, sehingga hanya sel yang berhasil menerima vektor rekombinan yang dapat bertahan dalam media seleksi. Kemudian masuk ke teknik cloning DNA. Yang pertama cloning gen. Jadi teknik ini itu digunakan untuk menghasilkan salinan identik dari gen target dengan cara menyisipkan gen tersebut ke dalam vektor dan kemudian itu menginterpretasinya ke dalam sel penerima. Cloning gen ini memungkinkan studi mendalam tentang fungsi gen tertentu. Masuk ke cloning protein. Jadi setelah gen di-cloning, sel penerima misalnya E. coli atau sel mamalia digunakan untuk mengekspresikan protein yang dikodekan oleh gen tersebut. Proses ini sangat penting untuk produksi protein terapeutik dalam jumlah besar seperti hormon pertumbuhan, faktor pembekuan darah, dan antibodi monoklonal. Kemudian masuk ke aplikasi rekombinan DNA dalam kedokteran. Yang pertama itu terapi gen. Jadi teknologi rekombinan DNA ini memberikan dasar untuk terapi gen yang melibatkan pengenalan atau penggantian gen yang rusak dalam tubuh pasien. Salah satu contohnya
terapi gen digunakan adalah untuk penyakit genetik seperti fibrosis kistik atau hemofilia. Yang kedua, produksi obat. Rekombinan DNA memungkinkan produksi obat-obat biologis yang lebih aman dan lebih efisien. Salah satu aplikasi yang terkenal adalah produksi insulin manusia. Sebelumnya, insulin diekstraksi dari pankreas hewan, namun sekarang insulin manusia rekombinan yang diproduksi dalam E. coli atau Escherichia vitae lebih banyak digunakan. Yang ketiga itu diagnostis molekuler. Jadi rekombinan DNA digunakan dalam diagnosis untuk mendeteksi penyakit genetik atau infeksi. Contohnya penerapannya itu adalah dalam teknik PCR yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA patogen dalam sampel klinis. Masuk yang keempat, vaksinasi. Jadi vaksin rekombinan ini dibuat dengan memastikan gen dari patogen, misalnya virus atau bakteri, ke dalam vektor yang kemudian disuntikkan ke individu untuk merangsang respons untuk dapat menyebabkan penyakit. Dan kemudian masuk ke isu etis dan keamanan. Penggunaan teknologi rekombinan DNA ini memiliki potensi risiko seperti mutasi tidak terkontrol atau transfer genetik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan keamanan penggunaannya baik dalam terapi gen maupun produksi obat. Dan kemudian itu isu etis, manipulasi genetik terutama pada tahap germline atau gen yang diwariskan ke generasi berikutnya itu menimbulkan pertanyaan etis terkait dengan perubahan permanen dalam kode genetik manusia. Banyak negara memiliki regulasi ketat mengenai aplikasi ini untuk menghindari penyalahgunaan teknologi tersebut. Inilah yang bisa saya jelaskan, dan ini saya dapat dari jurnal, dari situs Google Scholar, ada 3 jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.